Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sukri MC dengan NIM 22130035 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Di sini saya akan mempresentasikan video singkat mengenai materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Materi yang telah diberikan oleh Bapak Hanif Al-Qadri itu membahas mengenai bisnis model kanvas atau BMC sebagai alat untuk merancang dan mengembangkan bisnis. Nah, BMC adalah sebuah kerangka kerja yang membantu dalam merancang dan mengembangkan bisnis secara sistematis dan terstruktur. BMC terdiri dari 9 elemen kunci yang harus diperhatikan dalam pengembangan bisnis, yaitu segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber biaya, aktivitas kunci, sumber daya kunci, dan mitra kunci. Segmen pelanggan adalah kelompok target dari produk atau layanan yang ditawarkan. Sedangkan proporsi nilai adalah nilai yang diberikan kepada pelanggan melalui produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian saluran distribusi. Saluran distribusi ini adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memasarkan dan menjualkan atau layanan. Yang kemudian adalah sumber biaya. Sumber biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis. Kemudian aktivitas kunci. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Kemudian ada sumber daya kunci. Ini merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas kunci. Kemudian mitra kunci. Mitra kunci adalah pihak-pihak untuk bekerja sama dengan bisnis untuk mencapai tujuan bersama. BMC membantu dalam memahami bisnis secara menyeluruh, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menemukan peluang dan tantangan dalam pengembangan bisnis. BMC dapat digunakan untuk merancang bisnis baru, mengembangkan bisnis yang sudah ada, atau melakukan inovasi bisnis. BMC dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis bisnis, baik skala kecil maupun besar, dan berbagai jenis industri. BMC dapat dijadikan alat untuk mengkomunikasikan bisnis dengan para investor atau pihak-pihak terkait lainnya. BMC dapat dipergunakan secara kolaboratif dengan tim bisnis, karena dapat membantu dan memperjelas visi dan tujuan bisnis, serta mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian BMC ini dapat membantu dalam menguji dan mengembangkan ide bisnis dengan cara menciptakan prototipe atau model bisnis yang mudah diuji dan dimodifikasi. BMC ini dapat membantu dalam memantau kerja bisnis, karena setiap elemen dalam BMC dapat diukur dan dianalisis untuk melihat sejauh mana bisnis yang berhasil mencapai tujuannya. Penggunaan BMC membutuhkan pemikiran kreatif dan strategi, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam bisnis. Kemudian, BMC tidak menggantikan rencana bisnis tradisional, namun dapat menjadi pelengkap atau alternatif dalam mengembangkan bisnis. BMC dapat diakses secara online atau menggunakan alat bantu khusus seperti template BMC yang dapat diunduh dari internet. BMC tidak hanya cocok untuk pemula dalam bisnis, tetapi juga dapat membantu pengusaha yang sudah berpengalaman dalam mengembangkan bisnis yang lebih baik. Dalam rangka menciptakan bisnis yang sukses, BMC dapat membantu pengusaha untuk lebih memahami pasar dan pelanggan mereka, merumuskan strategi yang tepat, mengelola risiko,
dan memaksimalkan potensi pendapatan. Selain itu, BMC juga dapat dipergunakan untuk membantu pengusaha untuk memahami bagaimana setiap elemen dalam bisnis saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, proposisi nilai yang baik harus dapat memenuhi kebutuhan segmen pelanggan yang ditargetkan. Sumber daya kunci harus dapat mendukung aktivitas kunci yang dilakukan, dan sumber pendapatan harus sesuai dengan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Dalam menggunakan BMC, ada beberapa tips yang dapat membantu pengusaha untuk merancang dan mengembangkan bisnis yang lebih efektif, yaitu mulailah dengan memahami kebutuhan dan keinginan segmen pelanggan yang ditargetkan. Ini akan membantu pengusaha untuk merancang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan tersebut. Kemudian buatlah proposisi nilai yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan. Proposisi nilai harus menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh pelanggan dari penggunaan produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian pilihlah saluran distribusi yang tepat untuk bisnis. Saluran distribusi harus dapat menjangkau segmen pelanggan yang ditargetkan dan memberi pengalaman yang baik kepada pelanggan. Kemudian, identifikasi sumber pendapatan yang berpotensi dan sumber biaya yang efisien. Penggunaan harus memastikan bahwa bisnis menghasilkan pendapat yang cukup dan biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis tidak terlalu besar. Kemudian, gunakan BMC sebagai alat untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide bisnis baru. BMC dapat membantu pengusaha untuk melihat potensi bisnis yang belum terlihat sebelumnya dan menciptakan model bisnis yang inovatif. Dalam keseluruhannya, penggunaan BMC dapat membantu pengusaha untuk merancang dan mengembangkan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dengan memahami setiap elemen dalam BMC dan bagaimana elemen tersebut saling terkait, pengusaha dapat menciptakan bisnis yang lebih berkualitas dan sukses dalam jangka panjang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.